Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur kalau saat hari ini kita bisa kembali bertemu untuk kita boleh sama-sama memuji nama Tuhan. Biarlah di hari yang baru ini kita boleh semakin semangat, kita boleh semakin setia, kita boleh semakin sukacita, kita boleh semakin kuat. Sama seperti yang sudah disampaikan pada ibadah awal tahun yang kemarin, dikatakan bahwa kita harus tetap kuat di tengah badai. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, sumber kekuatan kita. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bersama katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Naikkan sama-sama katakan, sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
kekuatanku, sukacitaku. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersekutu. Kiranya Tuhan, seperti yang sudah dinaikkan, pujian ini mengatakan bahwa Engkau Tuhan kekuatan kami, Engkau sukacita kami. Kami tahu kami lemah, kami tahu kami terbatas. Oleh sebab itu kami mau datang kepada Allah yang tanpa batas. Kami mau datang kepada Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang hebat Tuhan. Bertahtalah atas setiap pujian-pujian kami Bapa. Urapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesusku dahsyat. Bersama katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Sungguh alangkah indahnya. Haleluya. Jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Bersama katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat. Haleluya. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi katakan, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang besar di atas segala-galanya. Amin Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, tapi satu hal yang kita percaya, bahwa kita punya Allah yang besar. Amin. Sambut firman, kita mau naikkan satu pujian. Terakhir kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan Tuhan yang besar. Biar setiap kita percaya
bahwa kita punya Tuhan yang besar, melebihi segalanya. Apapun masalah kita, apapun yang terjadi, biarlah setiap kita boleh percaya bahwa kuasa Tuhan dahsyat luar biasa. Amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Naikkan pujian ini dengan sungguh, katakan ku hidup karena percaya. Haleluya. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Bersama-sama katakan, kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima dengan iman, katakan ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Aba Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan,
Kami sungguh mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kami boleh memasuki tahun yang baru 2022. Oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Ketika kami menengok sejenak ke belakang, siapakah kami di hadapan hadirat-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan, kemampuan ilahi. Kami boleh merasakan kedahsyatan-Mu menyertai setiap pribadi lepas pribadi di tengah situasi yang mencekam di masa-masa COVID Tuhan sepanjang tahun 2021. Oleh karena kekuatan dan kemurahan-Mu, kami dapat melewatinya dan kami boleh memasuki 2022 dalam keadaan yang baik, dan semuanya yang ada di PD Immanuel juga tetap di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di hadapan hadirat-Mu. Sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pesan-Mu Tuhan di awal tahun ini, untuk kami boleh menapaki, menjalani sepanjang tahun 2022 dengan berpegang teguh pada firman-Mu yang menjadi tuntunan setiap pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib kemuliaan-Mu. Tidak ada satupun yang lebih di antara kami, tetapi kami bersama-sama merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu, supaya kuasa firman-Mu boleh senantiasa memberkati kami, membekali kami, dan menaungi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali pada siang hari ini. Karena kemurahan-Nya, saudara dan saya boleh saling bertemu muka. Tuhan itu baik. Siapa percaya bahwa kita semua merasakan kebaikan Tuhan? Toleh kiri kanan saudara yang duduk di sebelah saudara dan katakan, Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Mari saudara bersama-sama kita mendapatkan tema siang hari ini. Lewat Ibu Suci menyampaikan satu tema yang sungguh-sungguh sangat memberkati kita. Dan biarlah kita boleh berpegang pada janji Tuhan yang luar biasa itu, sehingga saudara dapat alami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Ayub 5 ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Satu ayat ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Amin. Boleh kita ulang bersama-sama saudara? Ya. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Amin. Firman Tuhan berjanji buat setiap kita. Berbahagialah kita yang bersama-sama dengar firman Tuhan, menyimpan firman itu di dalam hatinya, merenungkannya siang dan malam, terlebih yang melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara, tema yang kita terima hari ini, biarlah kita aminkan bersama-sama. Ini adalah sebuah rema yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan sementara saudara menerima firman ini dan yang kita sudah baca, mungkin ada banyak pertanyaan di dalam hati saudara. Kenapa ayat ini memberikan satu janji yang luar biasa, tapi nyatanya ketika saya memasuki tahun 2022, keadaanku semakin terpuruk, kayaknya makin buruk. Karena yang lalu segala pergumulanku belum selesai. Bahkan ada banyak tanggungan-tanggungan yang belum beres. Bahkan aku sudah berdoa, tapi keadaanku semakin tidak baik. Mungkinkah ayat ini dapat tergenapi dalam kehidupan kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bu Dwi sebagai hamba Tuhan mengajak saudara dan sekalian yang ada di tempat ini, bahkan ini boleh memberkati saya secara pribadi, sekalipun hari-hari ini saya juga mengalami keadaan situasi yang mungkin kurang menentu saudara. Tapi saya belajar untuk mengaminkan ayat ini.
Segala sesuatu yang bagi kita itu sangat besar, tidak terduga, itu bukan bagian pekerjaan kita. Kita memang tidak bisa lakukan apapun. Tetapi ini adalah sebuah janji Tuhan. Di tengah situasi apapun yang terjadi, apapun situasi keadaan di sekeliling saudara, di kiri kanan saudara, sementara saudara sampai hari ini boleh senantiasa sehat, tidak kekurangan suatu apapun, pandanglah itu sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau saat ini saya merasakan saudara, kalau kita bangun tidur, Bu Dwi sudah 65 tahun, kalau saya bangun tidur, kedua tangan saya kepalkan, saya masih buka, kepalkan saya masih bisa buka, lalu kaki saya goyang-goyangkan masih bisa lentur saudara. Saya goyangkan kepala saya, nggak ada yang pusing. Wah, saya mengucap syukur. Sekalipun kadangkala saya masih terus menitikkan air mata ketika saya ingat sebelah saya sudah kosong. Suami 12 Juni yang lalu dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Dijemput oleh Bapa di sorga. Bukan karena sakit COVID, tapi karena sakit yang sering saya sharingkan dengan saudara. Bapak sakit demensia, saya merawat kurang lebih 3 tahun. Yang sebelumnya, dia 2 tahun sebelumnya sudah kena demensia vaskuler. Kondisinya secara fisik saudara, perilakunya semakin menurun. Dan pada akhirnya 12 Juni yang lalu dipanggil pulang oleh Tuhan. Apa enggak susah saudara? Sangat susah. Saya kemana-mana dan saudara tahu persis, saya kalau biasanya suami saya masih sehat, dia yang ngantar saya ya saudara, sampai melayani di Koronet, di PD Immanuel ini saya masih diantar suami saya. Saudara, ketika saya mengalami itu, saya betul-betul syok. Tiap hari saya menangis, saya merasa sendiri. Kok rasanya suami saya terburu. Nggak apa-apa Tuhan, saya melayani dia, ngerawat dia nggak apa-apa, asal dia masih ada. Tapi ini mengejutkan, kenapa kok nggak ada. Bahkan saya yang paling nyesel saudara. Karena suami saya antar ke RKZ, dan dokter katakan Bu harus bermalam nginap di sini. Lalu anak-anak mengkhawatirkan saya kalau saya ngantar sampai selesai jam 1, saudara baru dapat kamar. Lalu anak-anak saya mengingatkan, Mama juga perlu istirahat. Kemarin sudah check up jantungnya, jadi Mama pulang digantiin Mbak. Besok aja Mama aplosan jam 10. Saudara, rancangan manusia berbeda dengan rancangan Tuhan. Tiba-tiba saya dibel dokter jam 8 pagi. Bu, nanti kalau jemput jam 10 bisa dibawa pulang. Karena Bapak sepanjang malam tidak muntah, tekanannya bagus dan semuanya baik-baik. Wah, saya senang saudara. Saya bel anak-anak saya supaya kita berangkat. Waktu itu saudara, tanggal 12 Juni itu, bulan Juni itu gencar-gencarnya COVID melonjak saudara. Melonjak sehingga anak-anak saya itu melarang saya untuk naik Grab. Padahal saudara tahu kalau saya melayani naik Grab itu saya tidak mau terlambat. Sehingga saya pun rindu saudara segera ketemu suami saya, jemput. Saudara, saya pengen suami saya bisa lihat saya pengen nyanyi-nyanyi mbah sama suami saya. Tiba-tiba 8:30 saya dibel mbaknya. Bu, Bapak ini loh Bu, menurun terus Bu. Aduh, mukanya sudah pucat, Ibu datang ke sini. Anak-anak saya bel itu saudara semua katanya masih terlelap ketiduran. Jadi kita berangkat itu ya bisanya itu 9:30 lebih. Saudara tahu sampai di rumah sakit suami saya sudah nggak ada. Saudara, katanya susternya nggak adanya itu jam 9 lebih 15 menit. Waduh, saya meraung, menangis saudara. Saya nyesel, saya sampai ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku ini kok kayak gadis yang bodoh. Sudah ngerti suaminya lemah, kan kita yang nggak tahu waktu Tuhan. Saya kepengen di sebelah suami saya sambil nyembah seolah-olah mengiringi kepergian suami. Tapi saya nyesel saudara. Mbaknya ngomong, Bu, Bapak baik-baik. Tadi sudah sarapan, aku didolet suruh lihat TV. Terus Bapak itu tangannya gini kayak orang doa Bu. Ya itu tahu-tahu drop. Nggak ada saudara. Saya menangis ya. Ya saudara,
Kita semua tidak pernah tahu, saudara, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Begitu juga saudara di dalam memasuki 2022. Saya percaya setiap kita yang hadir pada siang hari ini, tidak satu pun sebetulnya yang menginginkan persoalan itu makin berat, makin sulit. Dan kita rindu saudara semuanya baik-baik, kalau bisa umur panjang. Pasti saudara, itu kerinduan setiap kita. Tapi kita harus belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Bahkan di saat kita memasuki tahun 2022, keadaan kita mungkin masih punya tanggungan-tanggungan yang belum terselesaikan. Keadaan masih begitu berat. Masa apa yang di depanku aku tidak tahu. Karena apa yang di depan kita itu masih misteri, saudara. Tetapi kita harus pegang teguh pada firman-Nya. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa ada jaminan kepastian bagi orang-orang pilihan Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangannya dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu Tuhan, mari kita tangkap dengan iman kata-kata firman Tuhan yang ada di dalam Ayub 5 ayat 9. Sekalipun keadaanmu tidak memungkinkan, tapi saudara harus percaya engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah orang pilihan Tuhan. Saudara punya hak penuh untuk mempercayai janji firman ini bahwa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Saudara tangkap dengan iman, sementara engkau mengalami situasi yang mungkin tidak baik, yang mungkin sangat buruk bahkan. Keadaan sekeliling saudara, keuangan saudara tidak semakin naik tapi menurun. Dengar baik saudara-saudara adalah biji mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Percayalah ketika saudara menutup hati saudara untuk sesuatu yang membuat iman saudara semakin turun, semakin saudara mengalami krisis di dalam iman. Tutup setiap celah yang ada, saudara bangkitkan iman saudara. Sekalipun imanmu sebesar biji sesawi, asal engkau tidak ragu di dalam nama Yesus, Tuhan pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Yang saudara katakan enggak masuk akal, mungkinkah Tuhan bisa menolong? Karena istilahnya saudara, keuanganku, modalku dengan kerugianku lebih banyak kerugianku misalnya saudara. Tapi saudara harus mengatakan hal itu yang berasal bersumber dari janji Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak terduga. Tahun ini adalah tahun yang tidak dapat kita duga. Tuhan masih sanggup menyatakan mukjizat-Nya dan sanggup menolong kita. Sehingga saudara pun dapat mengalami secara pribadi dan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, bahkan sakit penyakit dilenyapkan. Kalau seperti yang saya sharingkan tadi Pak Kris, dipanggil pulang Tuhan. Bukan Tuhan tidak mampu. Memang sudah batas waktunya Pak Kris. Di atas muka bumi tugasnya selesai. Dan saya yakin sebagai istrinya, dia suami yang baik di hadapan hadirat Allah. Suami yang terus berjuang lewat firman-Nya, menjalani hidup ini sampai garis akhir dan tidak menyangkal Tuhan. Kemarinnya hari Jumat saudara, sudah mengalami kelemahan, muntah, disuapin muntah, tapi diam aja, tidak pernah marah dalam sakit demensianya itu saudara. Terus kalau saya nyanyi nyembah itu dia mantuk-mantuk. Sudah kurang lebih setengah tahun itu tidak bisa. Kelemahan fisik yang lain yang makin menurun, tidak bisa berbicara. Tapi saya tidak kehilangan akal. Saya berkata kepada suami saya, engkau berharga di mata Tuhan, engkau biji mata Tuhan. Semua imanmu, perbuatan imanmu diperhitungkan Tuhan.
Di saat nantang cerai, saudara, saya menantang cerai sekian tahun yang lalu. Dia terus berdoa, dia terus percaya di dalam Yesus tidak ada satupun yang gagal. Dia percaya kalau ada satu pribadi yang sudah diselamatkan, yaitu suami saya. Itulah doanya. Pasti seluruh keluarga diselamatkan. Sekalipun kalau dipandang secara mata jasmani, rasanya nggak mungkin. Karena waktu suami saya percaya kepada Yesus, saya makin menanjak karier saya di bidang politik. Saya ketua wanita golongan karya. Saya ketua Al-Hidayah. Saya sudah hampir dicalonkan anggota DPRD tingkat 2 Jombang. Rasanya nggak mungkin, saudara. Tapi orang yang bertekun mencari Tuhan, sungguh Tuhanlah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Saudara, dibandingkan suami saya waktu saya dibandingkan dengan penderitaan, hinaan yang dia terima, dengan dibandingkan dengan anugerah yang dia terima, saudara, itu tidak sebanding, tidak ada apa-apanya. Ya, itu kecil. Oleh karena itu Paulus berkata dalam 2 Korintus 4, saudara, ayat 16 berkata, penderitaan ringan ini tidak sebanding, dikatakan. Artinya penderitaan yang saudara dan saya alami 2020 yang kita masuki, rasanya kok sih ada penderitaan ya. Tapi katakan dengan iman saudara. 2 Korintus 4 saya lihat sebentar ya saudara. Saya akan buka firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 supaya saudara boleh dibangun imannya dan saudara belajar untuk melakukan dengan firman Tuhan, memperkatakan seturut dengan firman-Nya. Dikatakan oleh firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan begini saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan. Saudara, Paulus memakai mata imannya, sehingga dia memandang dengan imannya. Realitanya yang diinjak persoalan hidupnya itu di depan mata, tapi dia berkata dengan mata imannya, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saat ini saudara, engkau yang mendengarkan firman Tuhan, mungkin saudara sedang menghadapi satu situasi yang mungkin gak jelas gimana ya hari esok. Tapi tangkap dengan iman, kita diberikan rema oleh Tuhan, dibekali lewat firman ini. Tuhanlah yang akan melakukan perbuatan yang besar dan yang tak terduga dalam kehidupan saudara, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Saudara yang berdiri di hadapan saudara, ini hasil doa dari pribadi suami yang bertekun di dalam doa karena percaya, bukan karena apa yang dilihat oleh mata jasmani, tapi dia percaya yang belum kelihatan itu Tuhan sanggup melakukan perbuatan yang besar. Ketika dia percaya satu orang diselamatkan, seluruh keluarga pasti diselamatkan. Dan saudara lihat buahnya. Saya berapa tahun mengiring Yesus, kurang lebih 35 tahun ini. Saya lihat saudara, tidak pernah ada satupun orang benar yang ditinggalkan sampai kepada keturunannya. Ada amin saudara? Oleh karena itu jangan putus asa, jangan tawar hati, tapi pegang teguh firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kebenaran firman ini saudara? Keajaiban itu sungguh boleh terjadi dalam hidup kita. Perbuatan yang besar, yang tidak terduga. Bahwa tahun ini tahun yang tidak terduga. Mungkin saudara berkata, iya Bu Dwi, sudah diprediksi setelah COVID Delta ini ada COVID Omikron yang tidak terduga Bu Dwi. Saudara dan saya adalah putra-putri kerajaan surga. Saudara sudah diangkat Tuhan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Saudara sudah punya status yang jelas.
Ya, Yohanes 1 ayat 12, saudara kalau milik kepunyaan Tuhan, saudara diberi kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Memang bumi ini diizinkan Tuhan dikuasai oleh kegelapan, kuasa kegelapan. Tapi saudara dan saya sebagai anak-anak Elohim, saudara diberi kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Jadi artinya saudara, dengan kuasa daripada Tuhan, saudara dimampukan. Sekalipun mata jasmani lihat sebuah penderitaan, tapi mata roh saudara melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, bahwa saudara sudah menjadi bangsawan surgawi. Amin saudara, bangsawan surgawi, iblis tidak bisa mengganggu gugat orang pilihan Tuhan. Oleh sebab itu yang pertama yang harus kita lakukan saudara, jaga sikap hati saudara. Yang pertama untuk mengalami keajaiban Tuhan, hal-hal yang tidak terduga, jaga sikap hati saudara. Hati ini penting saudara. Kata kitab Matius dikatakan tidak usah dibuka. Segala ucapan kita itu lahir dari perbendaharaan hati saudara. Kalau hati saudara senantiasa rindu Tuhan ya, di tengah situasi apapun, kadang-kala orang kalau sudah galau, orang kalau sudah frustrasi, saudara setengah frustrasi, bahkan itu kadang malah males mendekat sama Tuhan. Saudara, jangan salah langkah. Ayo mendekat kepada Tuhan, lari selagi dia bisa dijumpai. Sebelum saudara datang kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu sudah menunggu-nunggu saudara. Oleh sebab itu di dalam Matius 11 dikatakan ayat 28, marilah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Kata marilah itu Tuhan itu sudah menunggu kita, saudara ya. Seringkali anak Tuhan kehilangan harapan, tidak tahu hari depan yang masih misteri ini saudara, semakin rasanya abu-abu, tidak kelihatan terangnya, karena tidak pernah saudara meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya, malah menjauh. Duh ketoke percuma ndak Tuhan-Tuhanan. Banyak anak Tuhan yang kecewa. Kok Tuhan tega ya sama saya? Saudara, saya sesaat ya setelah Bapak dikuburkan, saya tiap malam tuh nangis, tak suka makan. Saudara, saya merasa bersalah. Saya tertuduh, saya kok telat, tak bisa melayani suami dengan baik Tuhan. Karek saktilah kok ndak nunggu. Merasa bersalah itu mencekam banyak rasa dosa, saudara. Dosa Tuhan, ampuni, minta ampun. Saudara, kalau kita tidak membangun iman kita di tengah-tengah kesesakan, yang terjadi apa saudara? Hati yang susah ya, dikatakan firman Tuhan kan hati yang gembira adalah obatnya manjur. Kebalikannya kalau hati susah, itu mengeringkan tulang saudara. Bapak dipanggil pulang Tuhan 12 Juni. Saya 25 Juni kena COVID saudara. Kena COVID. Puanas, tidak pernah mulai gadis sampai tua gini tidak pernah mimisen. Tahu-tahu wong nangis terus saudara. Dan saya tinggal di rumah itu, anak saya ya punya kerepotan semua. Saya bilang, mama ditemani, tidak usah wes, mama dewean ae gitu. Nangis ketok anak nanti tambah, wes gak usah nangis gini-gini susah. Kalau sendirian nangis sak kayange lego saudara ya. Sendirian, begitu saya kelihatan mimisen saudara, mimisnya itu udah tes saudara, mancur. 11.30 saya lihat saudara, jam 11.30 saya bangun. Begitu bangun saya ingat, aku kok sedih terus, aku kok setengahnya nyalakno Tuhan ya. Mulai saya minta pengampunan. Ketika tidak menjaga hati saudara, iblis bisa menembus, menerobos kawasan kerohanian kita. Dia punya makanan empuk untuk melepaskan panah api si jahatnya. Ya saudara, saya sempat mengalami itu, saya kena COVID. Begitu saya minta pengampunan Tuhan, saudara, anak-anak saya WA, saya telepon mungkin sudah sama-sama tidur semua, saudara. Hanya mantu saya yang di Banyuwangi. Ma, ya apa, Ma? Mimisane saya diganjel apa-apa bantalnya. Terus saya bilang, sudah mampet. Begitu saya minta ampun loh, saudara, minta pengampunan. Itu real, saudara.
Segala sesuatu bisa yang tidak terduga itu saudara alami seketika hati saudara kembali kepada firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Saudara, kita harus belajar kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada firman. Siapa yang meremehkan firman akan mengalami apa akibatnya. Tapi siapa yang mengindahkan firman akan menikmati berkatnya. Saudara, ketika saya minta pengampunan, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Tuhan itu setia dan adil. Kalau kita mengampuni saudara, Tuhan pasti seketika mengampuni kita. Hal yang pertama untuk memasuki tahun yang tidak terduga ini, saudara, ubah cara pandang saudara. Yang pertama, jaga sikap hati. Yang kedua, mau melangkah dengan iman. Jadi ubah dulu cara pandang saudara. Kata-kata ini bisa diartikan negatif, yang tidak terduga apa mana ya yang terjadi ya setelah virus Delta. Wih, teman-teman itu yang ngirim WA saudara, ada yang semakin nambahi takut, panas hati saudara. Karena itu beri informasi yang terbaik untuk telinga roh kita, hati kita, yaitu informasi yang bersumber dari firman Tuhan. Yang tak terduga itu artinya yang tak mampu kau lakukan, Tuhan itu sanggup lakukan yang terbaik. Di saat saya kena COVID saudara, itu teman-teman saya bahkan yang mendoakan tutup peti sampai memakamkan Pak Kris, suami saya itu saudara, kena COVID seketika meninggal. Saya waktu kena saudara, saya diingatkan anak-anak, ada komorbid mama loh ya, ada diabetes saudara, ada darah tinggi, ada tekanan darah tinggi. Saya pernah masuk rumah sakit beberapa tahun yang lalu, saya pernah sharing karena tekanannya agak tinggi karena saya tidak pernah periksa saudara ya. Lalu beberapa waktu 2 tahun yang lalu saya pasang ring ya di jantungnya, ada komplikasi toh saudara, pasang ring. Tapi waktu saya Pak Kris gak adanya hari Sabtu, hari Kamis itu saya check up jantung di ICG sama dokter jantungnya. Bagus loh Bu Dwi, ada perkembangan yang bagus, rasanya nggak perlu di-ring lagi ya. Saya minta mujizat terus Pak dokter, saya ngomong gitu. Terus Pak Kris nggak enak badannya itu Jumat saudara, dipanggil pulangnya Sabtu. Jadi cepat sekali saudara. Waktu saya kena COVID begitu ndak panik, tapi menenangkan hati, merapatkan barisan mendekat kepada Tuhan. Saudara ndak takut. Bukan informasi yang negatif yang saya terima saudara, yang saya hidupi, tapi firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengampunanmu. Saya memuji Tuhan, aku mengambil keputusan untuk isolasi mandiri. Kemarin di UGD mau masuk, saya mau mengamar, itu urutan ke-19 Mitra Keluarga Kenjeran saudara. Saya punya anak rohani, dokter spesialis saraf itu yang monitor lalu mengarahkan saya, mesti periksa ini, jadi saya ke lab saudara dan lain sebagainya. Saya putuskan mbak saya bilang, kamu pakai masker tiap hari, ndak usah masuk kamarnya ibu kamu kalau ngeladeni makanan taruh di depan pintu. Saya belajar disiplin, saya pakai waktu itu untuk memuji menyembah Tuhan. Saya tidak beritahu satupun teman-teman, jadi tetap aktivitas saudara. Saya tiap hari Rebo dan Kamis, Selasa Rebo Kamis itu saya ada PD lewat Zoom saudara. Ada PD saya lewat Zoom. Saya mimpin beberapa persekutuan doa. Pada akhirnya ya namanya manusia tetap bisa ketahuan saudara ya. Teman-teman, ternyata Bu Dwi ini kena COVID, tapi tidak sesak napas saudara. Saudara lihat, mengalami yang tidak terduga, mengalami keajaiban Tuhan, kena COVID saudara, positif. Tapi tiap hari pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Saya sampai tidak bisa makan saudara, bau ya tidak bisa bau, tapi saya paksa untuk makan. Bayangkan saudara, yang ngirim makanan ada anak Tuhan yang mengalami perkara bisnisnya, dia ditahan tahanan Gresik saudara. Tapi begitu dia dengar kalau saya COVID, dia kirimkan sopirnya, lalu mbak saya di video call, dia orang Tarakan, mbak
kamu tak video call ibu buat no bubur, ini ikan kerapu dan lain sebagainya. Saudara tahu ketika saya mau makan itu dikasih mbaknya makan, saya itu kudu muntah, saudara, maaf, sorry. Saya wong gak suka makan. Terus saya ngomong gini sama Tuhan, ini yang buatkan, ini anak rohani yang sedang menderita loh di penjara, tapi dia melayani hambamu ini Tuhan. Engkau Roh Kudus yang tolong saya bisa habis, saudara, tiap hari dimasakkan dia lewat mbak saya, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah keterpurukan, Tuhan bisa melakukan perbuatan yang besar dan ajaib, tidak terduga, saudara. Memang tidak bisa bau, tidak bisa rasakan, saudara, tapi terus hati ini sukacita, berani ngadepi, ketenangan, saudara. Waduh, sembuh. Sitromisin itu yang paten, saudara, sulit carinya. Saya dikirimi jemaat dari Semarang, kok bisa dengar saya dikirimi dia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada satupun yang tidak mampu dikerjakan oleh Tuhan. Kalau semuanya atas seizin Tuhan, percayalah dengan iman, ya. Jadi yang pertama, jaga sikap hati saudara. Yang kedua, tetap melangkah dengan iman. Artinya percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita dalam situasi dan kondisi apapun. Yang ketiga, saudara, saya hampir mengakhiri khotbah saya. Nanti kita akan tutup dalam doa. Yang ketiga, saudara, kita harus tetap setia, ya. Kadangkala tidak selalu doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara. Bahkan kadangkala cukup kasih karuniaku, ya. Saya minta mujizat karena suami saya cita-citanya 5 tahun lagi pernikahan kami 50 tahun, saudara. Sementara saya mendoakan orang lain, mereka yang alami mujizat. Tapi giliran saya minta, kalau Tuhan tidak berkenan, waktunya memang sudah selesai, saudara. Saudara tetap harus terima dengan ucapan syukur. Tuhan itu tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Suami saya itu pernah waktu sehat, aku ini orangnya ndak betah sakit, saudara, suami saya itu. Jadi kalau digaruk gatel sedikit gitu, saudara. Kalau garuk itu dia ndak lego kalau ndak sampai lecet. Katanya kok gitu toh Pak, badannya kok disiksa. Lecet aku ndak garuk lagi karena ndak gatel, lalu diobati betadine. Itu sewenang dia trembel-trembel gitu, saudara. Nah, waktu sakit suami saya itu ngomong gini, masih bisa ngomong itu. Aku lek sakit gak usah dimasuk no ICU, dicoblos. Saudara tahu kalau suami saya belum demensia itu kan masih sadar banget, saudara. Diambil darahnya itu teriak-teriak, dikuareti, minta dikareti dulu, saudara. Dicoblos sedikit diambil darahnya. Jadi tidak betah sakit. Makanya ketika saya tidak bisa terima, mantu saya itu nghibur saya, Mama, Tuhan tuh cinta, Papa Soro tahu yang terbaik. Papa itu tidak dibiarkan. Dokter makanya ngomong gini, Ma, semuanya baik-baik. Jadi Papa tidak dibiarkan ada rasa sakit, Ma. Wis diangkat Tuhan. Ya saudara, di saat kita lemah, jangan pernah jauh dari persekutuan kita dengan teman-teman seiman. Saudara harus tetap setia. Ya, kadangkala penghiburan teman, saya penghiburan anak mantu bisa kuat lagi, saudara. Ya, kita harus tetap setia mengiring Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak jawab atau cukup kasih karuniaku, saudara, itu kita tetap belajar mengucap syukur. Setia tetap bersekutu dengan Tuhan. Setia pegang teguh janji firman-Nya. Setia tetap mengarahkan pandangan tertuju kepada Yesus. Sebab Yesus itulah satu-satunya pribadi Bapa kita di dalam nama Yesus itu yang memimpin di dalam iman dan membawa iman kepada kesempurnaan. Terimalah saudara dengan iman, saudara pasti mengalami ini tahun yang tidak terduga, tapi justru di situ Tuhan akan melakukan perkara yang besar, perbuatan yang besar, dan Dia serta menyatakan keajaiban-keajaibannya yang tidak mungkin bagi manusia dapat melakukannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Ayub menyadari, saudara, bahwa hampir saja kecongkaan Ayub itu, saudara, tidak menyadari kalau segala sesuatu yang diizinkan Tuhan, saudara, itu semua mendatangkan kebaikan.
Tadinya Ayub itu mengenal Tuhan dari kata orang saja. Tapi semakin Tuhan mengizinkan kekayaannya habis, 10 anak-anaknya mati, saudara. Bahkan istrinya, masihkah engkau menyembah Allahmu? Dia tidak berdosa dengan mulutnya. Dia mampu menjaga sikap hatinya, perbendaharaan hatinya baik, jadi lebih baik diam. Ketika kita diam dalam hadirat Tuhan, saudara akan lihat perbuatan-perbuatan yang besar. Oleh karena itu, saudara, kalau ada gesekan suami istri, salah satu ngalah yuk tahun 2022 ya. Saudara, saya pernah ditegur Tuhan, kamu tocwe, cerewet, saudara. Ayo kita banyak diam, saudara, tapi hati terus menyembah Tuhan. Kita banyak diam dalam hadirat Tuhan. Kalau misalnya saudara difitnah orang, diam saja, serahkan sama Tuhan. Saya pernah ngalami itu, saudara, dan saya melihat keajaiban Tuhan. Saya nggak tahu pergumulan saudara, tapi siang hari ini biarlah firman Tuhan ini, saudara, yang datang kepada kita. Kita mau pegang teguh janji Tuhan, dan kita mau percaya. Di tahun-tahun yang tidak terduga ini, saudara, ada keajaiban Tuhan. Perbuatan yang besar dari Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan ayat yang terakhir. Yohanes 15 ayat yang ke-7 kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ketika saudara dan saya ya menghadapi situasi yang gak memungkinkan, tapi saudara tetap pegang teguh janji Tuhan, pegang teguh firman-Nya, saudara, maka sungguh-sungguh firman-Nya itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Maafkan saudara, bukan Yohanes tapi Roma 9, maaf. Roma 9 ayat 28 kita mau baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Ini firman datang kepada kita sebagai rema. Sekarang kita pegang teguh janji ini. Ini adalah perkataan Tuhan. Ayub mengalami. Pada akhirnya dia dipulihkan 2 kali lipat. Setelah dia berkata di hadapan hadirat Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, dulu aku mengenal Allah dari kata orang saja. Sekarang mataku melihat sendiri. Artinya ada proses di dalam penderitaan Ayub. Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Dia mampu menjaga sikap hatinya. Pada akhirnya dia tidak merasa bahwa kesalehannya itu kesalahan yang benar-benar memahami Tuhan. Tidak, saudara. Dia merendahkan hati di hadapan hadirat Tuhan. Dia mulai melangkah dengan iman. Jadi mulut lidah bibirnya penuh dengan pujian pengagungan kepada Tuhan. Lalu dia menjaga sikap hatinya benar. Sampai Tuhan yang berkata kalau namanya tidak ada yang saleh seperti Ayub. Itu benar-benar dibuktikan lewat didikan proses yang diizinkan Tuhan terjadi. Dan Ayub 42 dikatakan, saudara, Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Ketika Ayub memahami kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sudah memilih saudara, yang memanggil saudara menjadi umatnya. Dia bertanggung jawab penuh dalam hidup saudara. Apa yang difirmankannya akan digenapi dengan sempurna dan segera di atas muka bumi ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Maha besar Engkau Bapa di sorga. Bapa yang kami sembah, kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk fellowship siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang berkuasa memerdekakan kami. Yang tadinya kami datang dengan segala keresahan dalam hati kami, kegalauan dalam hati kami, bahkan rasa kesesakan yang semakin mencekam. Tapi saat ini setelah kami dengar firman-Mu Tuhan, kami percaya Engkau sudah melepaskan kami dari segala kekhawatiran, ketakutan, dan kami mau pegang teguh janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kuatkan teguhkan hati kami Tuhan. Dalam situasi apapun kami, agar kami tetap menjaga sikap hati kami
agar Engkau mendapati kami tetap beroleh perkenanan-Mu. Ketika kami mau belajar melangkah dengan iman, sebab tanpa iman kami tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Karena itu kami mau belajar melangkah dengan iman, dengan mengarahkan pandangan mata iman kami tertuju kepada Engkau. Dan Engkau yang memimpin setiap langkah kami sepanjang 2022. Dan ketika kami bertekun di dalam Engkau, kami tetap setia mengiring Engkau. Pegang teguh firman-Mu, tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Firman-Mu akan tergenapi dalam setiap pribadi lepas pribadi. Engkau jamah satu persatu anak-anak-Mu yang sudah hadir. Engkau melihat kesetiaan mereka. Saat ini Tuhan, yang lemah Engkau sudah kuatkan, yang sakit disembuhkannya, yang berbeban berat dibebas lepaskan. Dan mereka percaya, mereka tidak dibelenggu oleh kekhawatiran. Mereka percaya bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap didikan, proses yang Tuhan izinkan terjadi. Setiap anak-anak-Mu boleh menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu ketika Engkau melakukan perbuatan yang besar, bahkan hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam kehidupan mereka, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Kami bersyukur Tuhan, segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Berkati PT Coronet Indonesia, berkati seluruh pemimpin yang ada. Kau pakai mereka menjadi alat kemuliaan-Mu. Juga Engkau memberkati Presiden RI kami, negeri kami yang tercinta. Tuhan tetap menaungi, Tuhan tetap memegang kendali atas negeri dan bangsa kami. Dan kami percaya tahun 2022 bukan tahun yang kelam, tapi tahun yang tidak terduga. Ada keajaiban Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan daripada jamahan-Mu. Setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan sudah jamah dan memberkati setiap kami. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.